Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, kita jumpa lagi. Kemarin kita sudah membahas tentang najis ya. Baik, sekarang kita membahas tentang hadas dan cara mensucikannya. Hadas, pembagiannya, dan cara mensucikannya. Nah, sebelum itu, maka kita akan membahas tentang pengertian hadas. Hadas, menurut bahasa, adalah suatu perkara yang baru. Jadi sesuatu yang baru itu bisa disebut dengan hadas. Hadas. Nah, terus kemudian menurut istilah, hadas adalah suatu keadaan seseorang yang dianggap tidak suci menurut agama. Orang yang sedang berhadas berarti orang tersebut tidak suci, walaupun orang tersebut titik-titik dengan kondisi anggota badan seseorang yang mengakibatkan sholatnya dan ibadahnya yang tidak lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, hadas itu adalah keadaan seseorang. Jadi orang tersebut keadaannya berhadas, bukan benda ya. Jadi orangnya. Keadaan seseorang itu beda dengan benda. Kalau najis kemarin kan bendanya, benda najis. Sedangkan hadas adalah keadaan seseorang yang ketika orang tersebut berhadas, maka sholatnya tidak sah karena dia berhadas atau ibadahnya tidak sah. Atau kalau tidak sah bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang sedang berhadas apabila akan melaksanakan ibadah sholat dan ibadah yang lainnya, dia harus bersuci terlebih dahulu. Maka nanti kita akan membahas bagaimana cara mensucikan hadas tersebut. Nah, ini adalah pengertian dari hadas. Jadi intinya ketika orang tersebut berhadas, maka orang tersebut tidak sah untuk melaksanakan ibadah, baik berupa sholat ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, selanjutnya, ini adalah dalil dari hadas, dalil bersuci dari hadas. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya adalah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Terus kemudian ada di surah Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu. Yang artinya, wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Terus kemudian ada satu hadis dari Rasulullah yang kalian bisa baca sendiri ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam hadas. Hadas ada dua, yaitu ada hadas kecil, kemudian ada hadas besar. Sebabnya apa orang terkena orang tersebut berhadas kecil? Kenapa? Yang pertama, keluarnya sesuatu dari dua jalan atau kubul dan dubur, yaitu dari kemaluan dan dubur. Nah, apapun yang keluar dari dua jalan itu, maka orang tersebut akan berhadas. Entah itu berupa benda yang biasa keluar atau berupa benda yang tidak biasa keluar. Contoh, ada orang yang main-main koin, lalu kemudian tertelan, lalu kemudian besoknya keluar ikut BAB, ikut kotoran. Maka itu juga berhadas. Jadi apapun yang keluar, baik itu benda padat, benda cair, ataupun benda gas yang keluar dari dua jalan tersebut, maka orang tersebut dinamakan berhadas kecil. Lalu kemudian menyentuh dua jalan tersebut, yaitu dua kubul dan dubur tadi. Jadi ketika kita menyentuhnya dengan telapak tangan kita, dengan telapak tangan itu ketika kita seperti ini, lalu dia tidak nampak. Kalau jempol seperti ini. Nah, kalau yang tidak nampak ini disebut dengan telapak tangan. Apabila kita memegangnya, maka kita memegang dengan telapak tangan, maka kita dinamakan berhadas.
Tetapi kalau kita memegangnya dengan punggung tangan, berarti kita tidak berhadas. Seperti itu. Lalu kemudian contohnya lagi, menyentuh orang yang bukan mahram. Jadi yang tidak ada hubungan darah dengan kita, orang yang bukan mahram, seperti misalkan tetangga kita atau orang lain yang bukan keluarga kita, maka itu disebut ketika kita memegangnya maka kita berhadas namanya, yaitu hadas kecil. Lalu kemudian tidur yang posisinya berbaring, yang pantat itu tidak nempel ke lantai. Ketika kita misalkan duduk lalu kemudian kita tertidur, maka itu kita masih nempel di lantai pantatnya, itu tidak apa-apa. Tetapi kalau ketika kita terangkat pantatnya, maka tidur kita tersebut akan menjadikan kita berhadas, yaitu hadas kecil. Lalu kemudian ada lagi, yaitu adalah muntah. Contoh dari berhadas yaitu adalah muntah. Ketika kita muntah dalam keadaan apapun, misalkan mabuk perjalanan atau misalkan kita sedang sakit, maka kita berhadas kecil apabila kita melakukan hal tersebut. Lalu kemudian hadas besar, sebabnya apa? Yang pertama adalah keluarnya air mani atau sperma, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi ketika sperma itu keluar dari seorang pria, seorang laki-laki, bagaimanapun keadaannya, maka orang tersebut berhadas besar. Lalu kemudian berhubungan suami dan istri, terus kemudian haid, nifas, dan wilada. Haid itu adalah untuk orang perempuan, nifas juga untuk orang perempuan, yaitu adalah darah yang keluar mengiringi orang lahiran. Lalu kemudian wiladah atau melahirkan. Ketika ada orang perempuan melahirkan bayi, atau kita misalkan dulu ibu kita melahirkan kita, maka itu kita disebut berhadas, ibu kita tersebut namanya berhadas besar karena melahirkan. Terus kemudian bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikan hadas kecil yaitu ada dua. Yang pertama ada wudhu, yang kedua ada tayamum. Terus kemudian bagaimana cara mensucikan hadas besar? Ada dua juga, yaitu ada mandi wajib dan tayamum. Jadi wudhu itu ada dengan air ya. Kalau benar-benar tidak ada air, dimanapun kita cari-cari nggak ada air, maka kita bisa tayamum. Tetapi selama masih ada air, maka kita harus menggunakan air. Tapi kalau ada keadaan darurat, misalkan kita di gunung misalkan, atau di gurun pasir, lalu kemudian air tersebut hanya bisa kita gunakan untuk minum, lalu kemudian kita gunakan untuk bersuci, tidak boleh. Kenapa? Karena lebih urgent atau lebih penting kita meminum air tersebut. Kalau kita tidak minum akan dehidrasi, terus kemudian membahayakan diri kita. Itu lebih baik diminum daripada untuk bersuci. Bersucinya bisa diganti dengan tayamum. Tetapi kalau air itu masih banyak, terus kita tidak ada halangan apapun, sakit atau dan lain sebagainya, perjalanan, kalau tidak ada halangan apapun, kita tetap harus menggunakan air, yaitu dengan berwudu. Terus kemudian yang kedua ada mandi wajib. Mandi wajib adalah menyiramkan air ke seluruh tubuh ya. Tidak ada tidak ada anggota tubuh yang tidak terkena air, semuanya harus terkena air. Terus misalkan orang tersebut nggak ada air, maka bisa diganti dengan tayamum. Nah, tayamumnya apa? Harus gulung-gulung ke pasir? Tidak. Ya tayamum seperti biasa. Jadi dulu ada sahabat yang gulung-gulung, oleh Rasulullah dibenarkan, ya dibetulkan bahwasanya nggak usah gulung-gulung pasir, nggak usah. Kita cukup melaksanakan tayamum seperti biasa saja. Itu adalah macam-macam dari hadas. Baik, itu cukup sekian. Untuk wudhu, tayamum, dan mandi besar akan kita terangkan di pertemuan yang akan datang. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.